Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau review produk paket pompa BBM AC ya. Ini kebetulan mau dikirim ke area Kalimantan ya. Jadi penampilannya paket dalaman itu seperti ini ya. Ini customer hanya menyediakan drum sama dispenser atau box ya. Jadi ini udah include termasuk acrylic display displaynya ya, display maupun CPU yang itu. Untuk akriliknya yang sana. Terus yang ini stiker ya. Stiker komplit, ada tulisan Pertamini, pompa BBM digital, ada gambar pasti pas ya. Dilarang merokok, dilarang memoto itu ya. Terus ini kecil ini ada double tip ya. Double tip ini kecil, besarnya hanya 3-4 mili ya. Itu supaya stiker ini menempel dengan kuat ya. Itu disarankan nanti bapaknya ini akrilik ini sebelum dilepas itu sebelum lemnya dilepas, ditempelin dulu ke box mini yang mau yang mau ditempel. Terus bisa digambar dengan spidol atau pensil ya, dijiplak dulu. Nah, bekas jiplakannya yang mau dipasang itu nanti di pinggirnya itu dikasih double tip ini ya. Atau kalau mau cara ini juga bisa, akriliknya ini dipotong dulu sekitar 1 cm di pinggir semuanya ya, lemnya itu maksudnya pengaman lemnya dipotong 1 cm, lalu dikasih double tip ini dulu. Itu juga sama ya, terserah mau dipakai yang mana. Intinya stiker ini kalau hanya ditempelkan lem yang ada di stiker itu tidak lama dia ngelupas ya. Tapi kalau dikasih double tip ini yang kita bawakan, itu nanti dijamin selamanya itu lengket, karena yang double tip ini biarpun sederhana tapi memang lemnya sangat kuat gitu ya. Oke, terus kita mencermati dulu yang dari bagian power pom ini ya. Jadi ini langsung ke PLN ya. Terus ini kabel sekitar berapa, mungkin 1,5 meter atau 2 meter. Terus ini ada pengaman untuk di box ya, supaya kabel itu tidak lecet ya. Jadi di bor sekitar 12 mili kalau nggak salah. Terus ini pengamannya. Lah pengamannya supaya di box pom ini itu tidak kabelnya tidak terkoyak atau tidak terpotong gitu ya. Terus kabel ini arahnya ke CPU ya, kita besar ya, ke CPU ini ya, ke sini ya. Jadi kabel PLN yang dari pusat tadi langsung ke power pompa. Jadi kabel ini ada dua ya, ada dua tumpukan ya. Apa yang satu? Yang satu dari PLN di power pompa ini ada tulisannya di bawah itu ada power pompa ya. Terus katakanlah kalau PLN sebenarnya bolak-balik nggak apa-apa, tapi ini saya L-nya, ibarat PLN itu kan LN ya, land dan netral gitu ya. Netral itu kalau orang apa mungkin main gitu ya, atau negatif gitu. L-nya saya taruh kiri, N-nya saya taruh kanan gitu ya, yang dari PLN. Nah, terus itu ditumpuk dua itu apa? Ditumpuk dua itu kabel adaptor. Jadi kabel adaptor ini nih, adaptor ini ya. Adaptor ini dia ikut di terminal pompa tadi, inputnya ya, inputnya yang ini, kabel ini ke power pompa. Jadi sentral PN di pom ini itu langsung di power pompa ya, sentralnya. Setelah dari luar itu langsung menuju ke
power pompa. Itu sentral listrik yang di dalam pom ini, supaya tidak banyak konektor ya. Jadi di bawahnya ini atau di bawahnya itu dari PLN ya, yang tumpukan ini ada dua kabel intinya ya. Ada dua kabel, itu yang satu dari PLN pusat nanti di luar box ya, langsung ke situ. Yang satu itu terminal adaptor ini ya. Adaptor ini nyalanya dengan dengan ikut di power pompa ya, untuk listriknya ya. Jadi adaptor ini kan dia in-nya 220, out-nya 12 volt gitu ya. 12 volt itu untuk menyalakan CPU. Jadi di mana? Di ini nih. Nah, ini soketnya ini ya. Ini dari adaptor nyalanya CPU. Ini karena pompa AC. Jadi CPU ini memang bisa untuk AC DC, tapi kebetulan kalau untuk AC ada 2 jumper yang harus dibuang gitu. Dan karena ini requestan untuk pompa AC, jadi sudah dibuang dari sini gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk perkabelannya input ya. Jadi tidak ada terminal lagi di dalam box pom ini tuh, langsung begitu. Jadi ini langsung di luar pom ini ya, di luar pom ininya gitu ya. Terus kita tengok ini terminal apa? Ini terminal pompa ya. Ini terminal pompa. Jadi pompanya ini kan pompa AC nih. Ya, pompanya ini powernya nyalanya dengan AC 220 lah. Di sini ya. Untuk lainnya kita taruh sebelah kiri juga ya. Lainnya sebelah kiri, N-nya sebelah kanan gitu aja. Ini kabel display ya. Ini kabel sensor. Kabel sensor ini kalau dari bawah merah, kuning, hitam atau positif, negatif, netral atau minus, min ya. Terus ini ada satu lagi untuk apa? Ini untuk terminal otomatis switch kalau difungsikan. Jadi yang satu gabung hitam negatif, yang satu di atas sini gitu ya. Sensornya di sana. Sensornya dilihat, cermati sensornya itu sini ya. Ini sensor. Dan ini perpipaannya seperti ini flank namanya, terus ditangkap oleh sensor. Ini biasanya dijepit di antara dinding dispenser ya, dijepit. Terus ini juga udah disediakan solatip dari kami sekitar 2. Diharapkan instalasinya itu benar-benar kedap ya, atau kencang supaya tidak terjadi rembes bocor. Terus ini baut nozzle-nya ya. Terus ini selang nozzle nggak begitu kita bahas ya, selangnya ini sekitar 4 meter sama nozzle. Terus ini ada king nipple. Terus ini ada elbow 3/4 ke setengah, karena sensornya kan setengah. Sedangkan ke elbow-nya ini kan 3/4 gitu ya. Jadi makanya ini kan 3/4. Ini elbow-nya ini jadi ke sini, L-nya ke sininya setengah karena sensornya ini setengah gitu. Ini klemnya ya. Terus selangnya ini sekitar 1 meter ya. Ini untuk biasanya box pom ini itu kan ini nanti juga lebih untuk di sekitar satu penempatannya flank ini biasanya di sekitar 1 meter 25 cm lah ya. Terus kita fokus ke pompanya ya. Jadi pompanya ada seperti ini ya. Jadi ini bagian input. Pokoknya pemasangannya posisi ini kalau diusahakan di bawah ya, karena ini filter ya. Banyak orang di pom ini dipasang di atas. Itu kalau menurut STE secara elektrikalnya ilmunya ininya kurang paham ya. Jadi ini fungsinya strainer. Strainer itu saringan ya. Ini posisinya harus di bawah, kenapa? Karena kan ini nanti kan tidur begini kan pompanya kan, berdirinya kan begini. Ini saya jungkitin ya supaya buat ini percontohan gambarnya gampang gitu ya. Jadi saringan ini lubang kontrolnya tuh taruh bawah. Kalau takut ditaruh bawah itu susah, agak menceng begini ya. Jadi kalau bisa itu
begini ya, turunnya vertikal. Tapi kalau emang susah pengen dimiringin gini boleh, tapi jangan di atas begini ya. Kenapa? Kan saringan dia, tujuannya untuk menangkap. Kalau Anda posisikan atas begini memang mudah untuk membukanya, buka tutupnya. Tapi begitu pompa ini nyala, dia nampak di sini ya kotorannya. Tapi begitu pompa Anda buka, kotorannya balik lagi gitu, nggak terjebak gitu. Tapi kalau di bawah sini kan terjebak. Jadi ilmu elektrikalnya ada strainer ini gitu ya. Tidak asal pasang, apalagi dipasang di atas nih, kadang-kadang orang lucu di outputnya lagi gitu. Kan tujuannya filter itu untuk mengamankan semua mesin, termasuk pompanya. Karena pompa itu ada impeller, kalau kena kerikil batu juga dia bisa macet, bisa tergerus gitu kan. Terus ini ada stop keran. Stop keran tujuannya untuk apa? Stop keran itu tujuannya bila mana terjadi trouble pompa, ini kan inlet ya, terus sambung selang ini, terus ini ke drum. Kalau drumnya besi itu biasanya langsung dilas ya, ini langsung dilas ke drum, atau nanti kita kasih watermur lah ya. Kalau customernya mungkin pakainya drum plastik itu enak kalau pakai watermur. Nanti kita kasih aja watermur ya, atau kita kasih watermur aja dah. Jadi ini kita sekalian kasih watermur ya. Watermur ini tujuannya, ini kan 3/4 langsung ke king nipple itu. Ini ada karet, terus ini ada drat. Jadi ngelubanginya sebesar ini nih 1 inch. 1 inch drumnya, terus ini dimasukin dari dalam gitu ya. Kan di bawah dia harus naruhnya ya. Ini kita kasih sekalian. Nah, kita kembali lagi sini. Ini stop keran tujuannya, kalau stop keran taruhnya di atas begini ya. Jadi supaya enak mutar nutup bukanya. Ini juga bisa sebagai pengontrol speed pompa ya. Kalau merasa noxelnya keluar terlalu kencang, bisa dikecilin gitu ya. Bisa dihambat gitu. Dengan cara agak menutup stop kerannya, bukanya agak sedikit gitu ya. Tapi fungsi utamanya bila mana terjadi trouble pompa, dia ditutup total. Anda bongkar pompa, itu BBM yang dari tandon itu otomatis sudah terkunci gitu ya. Kecuali BBM yang ke atas ini tetap harus nguras dulu atau ngeluarin dulu gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk instalasinya ini. Terus ini stop double tip, tujuannya kita bawain sekalian. Jadi ini sepertinya emang include begini ya. Include begini, untuk customernya tinggal nyediain box sama drum. Kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan, nanti kita dengerin pompanya nyala sebentar aja ya. Jadi perpipaannya seperti ya. Instalasinya kabel seperti ini udah siap nyala nih ya. Jadi ini tadi mana? Ini tadi dari luar, dari PLN ya, langsung masuk ke power pompa. Power pompa itu ada 2 kabel terjepit di situ. Itu satunya untuk adaptor. Adaptornya ini nyala dengan dari power pompa juga. Adaptor itu untuk nyalakan CPU gitu ya. Coba kita nyalakan ya. Saya colokkan ini ke listrik ya. Ini otomatis langsung nyala. Ya, nyala ya. Displaynya nyalanya biru ya. Kita coba perintah tapi sebentar ya. Ini nanti pompa suaranya nyala, tapi saya matiin karena ini untuk teori aja. Mulai dari 0, pompa nyala ya. Saya matiin. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya untuk edukasinya dan keterangannya. Terus ini setelah ini saya akan packing dan kirim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.